Mari Bapak Ibu, di dalam Advent yang kedua ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca di dalam Lukas pasal 3, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kita akan membacanya di dalam Lukas pasal 3, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9, dan saya akan membacakan kepada kita. LAI memberi judul perikop ini, Yohanes Pembaptis. Ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu Yohanes berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di dalam minggu Advent yang kedua ini kita akan merenungkan sebuah tema, persiapkan hatimu. Saudara, ketika kita akan menjelang merayakan Natal, masing-masing kita ada kenangan, ada memori yang berkesan setiap kita memasuki momen Natal. Saat lagu Natal dikumandangkan, maka hati kita terasa damai, ada sukacita lewat lagu-lagu yang kita dengarkan. Ada sebuah kisah di suatu gereja saat merayakan malam Natal dan dengan dekor yang sudah dihias di depan panggung. Ada patung Yusuf di sana, ada patung Maria dan juga ada palungan yang di dalamnya ada patung bayi Yesus. Kemudian setelah acara ibadah selesai, masing-masing jemaat pulang ke rumah. Dan besok pagi kembali diadakan ibadah, maka Bapak Pendeta sebelum jemaat datang sudah lebih dahulu datang dan kembali melihat dekor panggung itu. Di sana ada patung Yusuf, ada patung Maria dan ada palungan, dan Bapak Pendeta kaget. Ternyata di dalam palungan itu yang tadi malam ada patung bayi Yesus sudah tidak ada. Lalu Bapak Pendeta mencoba mencari di seluruh ruang ibadah, mungkin di bawah kolong kursi ada yang meletakkannya, tapi Bapak Pendeta tidak menemukannya. Ketika selesai ibadah, Bapak Pendeta memberi pengumuman kepada jemaatnya, barang siapa yang menemukan patung bayi Yesus yang kecil itu atau sengaja mengambilnya, tolong segera dikembalikan sebelum Natal berakhir. Karena itu perbuatan mencuri, begitu kata Bapak Pendeta. Kemudian jemaat pada pulang semua, dan ketika sore hari si Bapak Pendeta karena hatinya tidak tenang kembali datang ke gereja itu lagi dan melihat apakah di palungan itu sudah ada kembali patung bayi Yesus. Dan ternyata Bapak Pendeta sedih dan kecewa. Ia tidak menemukan bayi Yesus di sana. Lalu di dalam perjalanan pulang, dari jauh Bapak Pendeta ada seorang jemaat yang kecil berusia 6 tahun. Dengan penuh semangat, dengan wajah yang begitu gembira sedang menarik mainan sebuah kereta.
dengan bajunya yang sederhana. Dia menarik kereta itu dan senang banget. Lalu Bapak Pendeta cepat-cepat berjalan untuk menemui jemaatnya yang kecil itu dan ingin mengucapkan selamat Natal. Dan setelah dekat, Bapak Pendeta melihat ternyata bukan hanya kereta, tapi di atas kereta itu ada patung bayi Yesus yang dia cari. Dan sebelum Bapak Pendeta berkata-kata dan memberi nasihat kepada anak kecil itu dengan mata berkaca-kaca dan berkata kepada Bapak Pendeta, Pak Pendeta, saya tidak mencuri bayi Yesus. Saya sudah lama mendoakan kereta ini sebagai hadiah Natal buat saya. Dan saya sudah berjanji kepada Tuhan, bila suatu saat nanti saya mendapat hadiah kereta ini, maka orang yang pertama kali saya ajak untuk berjalan-jalan adalah dia. Sehingga ketika kereta ini saya dapatkan, maka saya membawa Yesus berjalan bersama saya. Ya, sebuah hati yang tulus penuh kerinduan ingin menyenangkan Yesus. Dengan hati polosnya ia ingin membawa Yesus berjalan-jalan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menyambut hari Natal, apakah juga kita benar-benar sudah mempersiapkan hati? Tanpa terasa seringkali kita terjebak dengan rutinitas yang ada. Bahkan kita seringkali larut di dalam kondisi keadaan yang kita alami. Mungkin di sana ada sebuah kekecewaan, ada sebuah kegagalan, ada sebuah amarah kepada Tuhan. Ada sebuah kondisi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh dan kita larut di dalamnya. Sehingga kita lupa ada satu hal yang esensial ketika kita akan menyambut Natal. Hati yang dipersiapkan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di dalam perikop yang kita baca pagi hari ini, saat kita menyambut Natal ada dua kebenaran yang perlu kita respon. Yang pertama adalah panggilan mendesak untuk bertobat. Dicatat di dalam firman yang kita baca ada suara yang berseru, berteriak di padang gurun. Di dalam bahasa Alkitab, kata ada suara di sini adalah sebuah ungkapan yang diteriakkan dengan keras dan urgent untuk segera direspon. Dan itu adalah Yohanes. Di dalam ayat yang pertama, Lukas dengan sengaja menyebutkan nama-nama pemimpin politik dan agama dalam ayat yang pertama adalah kenapa? Karena karena Lukas ingin menyatakan bahwa kisah Yohanes ini terjadi di dalam waktu dan konteks sejarah. Pada waktu itu kondisi orang Israel atau bangsa Yahudi sedang mengalami tekanan politik, ekonomi dan sosial. Dan juga dengan pajak yang tinggi dari bangsa Romawi, maka sebagai bangsa yang dijajah mereka tidak merasa nyaman. Karena itu Israel sangat merindukan ada seorang tokoh. Dan mereka berharap Mesias yang dapat melepaskan mereka dari jajahan bangsa Romawi. Dan itulah keadaan yang mereka alami saat itu. Mereka memang terus tetap rajin beribadah untuk menyambut Mesias, namun sayang sekali tanpa pertobatan. Dalam ayat yang ketiga itu dikatakan Yohanes menyerukan, bertobatlah. Bapak Ibu yang terkasih, kata bertobat ini berasal dari kata di dalam bahasa Alkitab bahasa aslinya metanoia. Metanoia memiliki arti yang pertama adalah perubahan pikiran. Ketika Yohanes menyerukan bertobatlah dengan memakai kata metanoia, dia ingin berkata berubah pikiran. Dalam arti berubah cara pandang terhadap dosa, terhadap diri sendiri dan terhadap Allah. Kalau selama ini sebelumnya ia menganggap dosa itu hal yang umum. Cincailah, semua orang juga berbuat hal yang sama kok. Kalau sebelumnya ia menganggap diriku harus senang. Aku layak untuk bahagia. Aku harus memuaskan diriku dengan segala cara apapun. Dan Tuhan nomor yang kesekian. Siapa Tuhan?
Kalau bukan saya yang berjuang, kalau bukan saya yang ulet, saya tidak mungkin bisa seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika seseorang mengalami pertobatan metanoia, cara pandangnya ini berubah terhadap dosa, terhadap diri sendiri, dan juga terhadap Tuhan. Yang kedua, metanoia ini memiliki arti arah hidup yang baru. Kalau dulu arah hidupnya adalah targetnya, harapannya, tujuan, goalnya adalah semua untuk diriku. Tapi sekarang kiblatnya berubah. Aku hidup untuk Tuhan, untuk kehendak Tuhan. Bukan untuk kehendak diri saya, apa maunya saya. Enggak, berubah 180 derajat. Dan yang ketiga, metanoia ini memiliki juga arti proses yang berkelanjutan. Pertobatan itu bukan tindakan hanya sekali terus selesai, tidak. Tapi pertobatan itu adalah semua proses yang berkelanjutan, di mana kita masih ada di dalam dunia dan kita bisa jatuh di dalam dosa. Dan setiap kali kita jatuh, kita bangkit, kita bangun, jatuh bangun, sampai kita diproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, inilah yang dimaksud Yohanes ketika ia berkata kepada orang-orang Yahudi, bertobatlah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yohanes menyuarakan hal ini, itu ia lakukan di padang gurun Yudea. Padang gurun Yudea adalah sebuah tempat yang gersang, daerah yang berbatu, yang membentang di sekitar sungai Yordan dan Laut Mati. Kondisi alamnya ketika siang hari sangat panas dan kalau malam hari sangat dingin. Sehingga hanya sedikit saja tumbuhan liar yang bisa hidup di sana. Dan secara geografis, padang gurun ini adalah tempat yang jauh dari pusat kehidupan di Yerusalem. Sehingga Yohanes bisa menyampaikan pesan ini dan tidak mengganggu aktivitas orang-orang sibuk setiap hari. Mereka bisa datang di sana untuk menyendiri dan merenung tentang makna kehidupan. Nah, tentu muncul pertanyaan kita. Mengapa Yohanes Pembaptis menyuarakan pertobatan itu di padang gurun? Bukankah ketika dia langsung datang ke pusat ibadah di Yerusalem, di Bait Allah, di sinagog, banyak pendengar di sana? Yang pertama, karena demi penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Memang udah dinubuatkan dalam Yesaya 40 ayat 3 bahwa ada suara yang berteriak, berkata-kata menyampaikan pertobatan di padang gurun, yakni padang gurun Yudea. Yang kedua, kenapa di padang gurun? Karena Yohanes ingin menghindari konfrontasi dengan kehidupan spiritualitas yang penuh dengan formalitas dan legalisme. Yohanes memilih padang gurun sebagai alternatif Bait Allah di Yerusalem karena banyak pemimpin agama pada masa itu berfokus pada ritual formal yang tampak lahiriah saleh, suci, rohani, rajin ke Bait Allah, rajin berdoa, rajin melakukan hukum Taurat, namun tanpa pertobatan. Dan karena itu Yohanes ingin memanggil orang-orang itu keluar dari sistem formalitas ini dan datang kepada Allah secara pribadi. Kemudian kenapa di padang gurun? Supaya ia bisa mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Padang gurun bukan hanya bermakna secara fisik, tetapi juga makna teologis, di mana di padang gurun itu bangsa Israel dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Mesias dengan memberi diri dibaptis di Sungai Yordan. Dan ini adalah simbol pertobatan dan pembersihan hati untuk menyambut kedatangan Mesias. Yang berikut, kenapa di padang gurun? Untuk mengingatkan mereka ketika mereka keluar di padang gurun dan selama 40 tahun ketika mereka keluar dari Mesir, Allah mendisiplinkan umat Israel di padang gurun itu. Dan Allah menyatakan diri kepada mereka,
Aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi padang gurun itu dipakai oleh Tuhan untuk membaharui kehidupan umatnya dan menyatakan diri kepada mereka. Ini loh aku, penebusmu dan penyelamatmu. Kenapa di padang gurun? Iya, karena padang gurun itu adalah sebuah kesederhanaan dan keterpisahan dari dunia. Di padang gurun itu, Yohanes hanya memakan belalang dan madu hutan serta pakaiannya adalah dari kulit bulu unta. Hal ini menggambarkan keterpisahan dari dunia dan tidak terikat dari hal-hal yang sementara, namun hanya berfokus kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yohanes menyuarakan berita pertobatan ini, Yohanes ingin mengajak orang banyak itu untuk menyiapkan hatinya, menyambut kedatangan Mesias. Yohanes mengatakan, luruskanlah jalan, ratakan gunung-gunung dan juga timbunlah lembah-lembah. Dan kalimat ini disampaikan bukan dengan kebetulan, karena kebiasaan pada zaman itu, bila ada seorang raja ingin mengunjungi sebuah daerah, maka tempat itu akan dibersihkan. Lembah ditimbun, gunung diratakan, sehingga ketika raja nanti akan lewat, maka raja bisa melangkah, bisa berjalan, bisa melalui tempat itu tanpa ada rintangan. Jadi ini sebuah metafora yang dipakai oleh Yohanes untuk bangsa Israel menyiapkan hati dalam kedatangan Kristus. Nah, ketika orang-orang banyak itu mendengar berita dan suara yang menyuruh mereka untuk bertobat, beri dirimu dibaptis, dan orang banyak itu datang. Dan seharusnya Yohanes senang karena mereka berespon. Tetapi ternyata tidak. Di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, lalu Yohanes berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Ketika Yohanes memakai istilah keturunan ular beludak, keturunan berarti melahirkan. Ini adalah gambaran ada seekor ular berbisa yang hidup di daerah Timur Tengah pada waktu itu. Dan seringkali ular ini ketika padang gurun akan terbakar, ia akan menghindar dan pergi melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya dari kobaran api. Dan istilah ular ini kalau kita lihat di dalam Alkitab ada sering digambarkan. Istilah ular itu muncul dalam Kejadian pasal 3, yakni ular yang dipakai oleh iblis untuk mencobai Hawa, sehingga Hawa akhirnya melanggar perintah Tuhan. Dan ular ini di dalam Alkitab seringkali digambarkan simbol daripada si jahat, simbol daripada iblis, simbol daripada kejahatan. Dan di sini Yohanes ingin mengatakan, kamu itu keturunan ular beludak. Artinya adalah mereka dan kita adalah juga keturunan daripada Adam yang telah jatuh di dalam dosa. Dan karena itu kita membutuhkan pembaharuan, kita membutuhkan pertobatan. Dan kita tidak bisa menghindar dari hukuman. Istilah ular beludak ini ketika diucapkan oleh Yohanes kepada orang banyak, ia ingin juga mengatakan, ia ingin menegur, ia ingin menegaskan, ya kamu datang untuk dibaptis. Tapi sesungguhnya kamu itu datang dalam ayat yang berikut ayat 7 dan 8. Kamu itu datang untuk menghindarkan penghukuman. Tapi kamu gak bisa. Kapak sudah siap untuk menebang pohon. Jadi ternyata dari orang-orang yang datang itu bukan dari hati untuk bertobat, bukan. Tapi mereka hanya takut dihukum. Hanya takut ketika nanti ada penghukuman. Maka karena itu ya wes bertobatlah. Ini adalah gambaran daripada orang-orang, dalam tanda petik, segelintir orang Kristen yang datang ke gereja
yang membaca Alkitab, yang melayani dengan alasan, nanti kalau saya tidak ibadah Tuhan menghukum saya. Nanti kalau saya tidak melayani Tuhan menghukum saya. Nanti kalau saya tidak membaca Alkitab, wah usaha saya tidak diberkati Tuhan. Yohanes menegur mereka dengan keras. Kamu pikir dengan kamu bertobat dan membaptis dirimu, kamu akan terhindar dari hukuman Tuhan? Oh tidak. Seringkali kita berpikir mungkin kita bisa dalam tanda petik menyuap Tuhan. Padahal jelas di dalam Alkitab ini yang Tuhan inginkan apa? Hati, pertobatan dari hati. Kadangkala kita mungkin ada segelintir orang Kristen yang berpikir, jangan-jangan ini terjadi karena Tuhan menghukum saya. Kalau begitu saya harus rajin lagi ke gereja, saya harus rajin memberi persembahan. Supaya Tuhan tidak menghukum saya, tapi Tuhan memberkati usaha saya. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bukan berarti kita tidak boleh ke gereja, tidak boleh membaca Alkitab, tidak boleh memberi persembahan, tidak. Tapi semua itu kita lakukan sebagai syukur kita, tapi bukan karena kita takut kehilangan berkat Tuhan. Takut nanti diganjar Tuhan, dihukum Tuhan. Enggak. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dengan hati yang tulus, hati yang murni, tanpa motivasi apapun. Karena Tuhan mengasihi kita apa adanya. Ya, memang hal yang normal kalau kita takut ganjaran, takut dihukum. Seperti orang-orang ini datang bertobat, takut akan penghukuman. Wajar, manusiawi. Tapi setelah kita menjadi orang Kristen, sepatutnya ketika kita mengenal siapa Allah yang kita percaya, bahwa Dia bukan Allah, dikit-dikit menghukum, dikit-dikit menghajar. Oh bukan. Kalau begitu kita menjalani kehidupan Kristen kita di dalam hukum, dalam legalisme, dan bukan di dalam anugerah. Bukankah keselamatan itu anugerah? Bukan hasil usaha kita. Dan karena itu kita menjalaninya dengan penuh syukur. Bukan dengan rasa takut. Karena kita mengenal siapa Tuhan. Allah saya bukan seperti itu. Allah kita bukan seperti itu. Seperti yang sering kita dengarkan. Ketika kita berbuat baik, ketika kita hidup taat, itu tidak akan bisa menambah kasih Tuhan. Dan sebaliknya, ketika kita berbuat dosa, ketika kita gagal, itu tidak akan mengurangi kasih Tuhan. Kasih Tuhan kekal adanya. Dia mengasihi kita apa adanya. Tapi sebagai orang sudah mengalami anugerah Tuhan, janganlah menjadi apa adanya. Ya, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tapi sebagai orang sudah mengalami anugerah Tuhan, kita tidak ingin menjadi apa adanya, bukan. Tapi kita pasti rindu untuk terus diubah, diproses menjadi lebih baik. Agar apa? Tuhan disenangkan. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Itu kerinduan hati kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita udah memasuki minggu Advent ini, bagaimana kita mempersiapkan hati kita? Adakah di dalam hati ini ada sebuah kerinduan menyenangkan Tuhan? Atau kita lebih larut dengan keadaan yang kita alami? Kondisi kita lebih berfokus ke sana. Mari kita kembali mengoreksi hati kita. Apakah di dalam hati ini ada kepahitan, ada pemberontakan, ada amarah kepada Tuhan, ada kekecewaan. Kita ke gereja hanya sekedar formalitas. Karena takut tadi dalam tanda petik. Atau mungkin di dalam hati kita. Kita ke gereja, kita beribadah. Tapi ada banyak ilah di sini.
Dan tanpa ilah itu kita tidak bisa nyaman. Tanpa ilah itu kita tidak bisa hidup. Tanpa ilah itu kita tidak bisa bahagia. Karena kita sudah terikat olehnya. Yang tanpa sadar telah menggeser posisi Tuhan di dalam hidup kita. Hanya kita yang tahu suasana hati kita. Kita memang masih ke gereja, kita masih melayani. Tapi kadangkala saya melihat orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan. Masih percaya kepada takyul. Masih percaya kepada orang-orang pintar. Masih percaya kepada dukun. Masih percaya kepada hari baik. Masih percaya kepada jam-jam tertentu. Bukankah itu melanggar hukum yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hati kita yang Tuhan inginkan sepenuhnya kepada Dia. Tanpa sadar ada seseorang yang mungkin menjadi ilah kita. Seseorang yang lebih kita kasihi daripada Tuhan. Atau sesuatu yang lebih kita kasihi daripada Tuhan. Sehingga menyedot pikiran waktu hati kita lebih banyak di sana daripada untuk merenung Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan. Ya mari Bapak Ibu yang terkasih. Hanya kita dan Tuhan yang tahu suasana hati kita. Bila ada kepahitan di sana, bawalah di hadapan Tuhan. Tuhan mengerti kok, Tuhan tahu. Bila mungkin ada amarah pada Tuhan, Tuhan kenapa begini? Kenapa sakit terus-menerus berkepanjangan? Bawalah hati kepada Tuhan. Ia sang tabib yang sanggup menyembuhkan dan membaharui kembali hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menyiapkan hati, mempersiapkan menyambut kedatangan Kristus. Marilah kita menerima dan membuka hati untuk menerima keselamatan di dalam Yesus sebagai keselamatan satu-satunya. Ya, menerima Yesus sebagai jalan keselamatan bagi semua orang. Ayat yang ke-6, Yohanes memberitakan tentang baptisan pertobatan. Dan ayat yang ke-6 ini untuk melengkapi ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, nubuat daripada Nabi Yesaya. Ayat yang ke-6 menegaskan bahwa Yohanes itu bukan hanya datang secara individu atau hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga menegaskan ia menyuarakan berita keselamatan itu kepada semua orang. Bapak yang terkasih, di dalam ayat ini, ayat yang ke-6 di sana dicatat, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ya, keselamatan yang dari Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan, inisiatif Tuhan, anugerah Tuhan, dan bukan hasil usaha manusia. Jikalau orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan berbuat baik, maka Alkitab mencatat perbuatan baik kita di hadapan Tuhan adalah kain kotor. Karena kenapa kita orang berdosa? Sebaik apapun kita, status kita orang berdosa. Sebaik apapun kita, sesaleh apapun kita tetap kain kotor di hadapan Tuhan. Karena kita sudah berdosa. Dan kalau kita ingin selamat, satu-satunya cara adalah menerima Yesus sebagai jalan keselamatan. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Alkitab mencatat bukti-bukti kealahannya. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Bagaimana Yesus memberi 5.000 orang hanya dari 5 roti 2 ikan. Bagaimana Yesus menyembuhkan segala orang-orang yang sakit. Bagaimana Yesus menghentikan angin ribut, badai. Apakah sebelum Yesus pernah ada manusia yang berbuat demikian? Belum pernah sepanjang sejarah.
Dan Yohanes menegaskan, Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Firman itu telah menjadi manusia, logos, dan diam di antara kita. Ya, Yesus adalah Allah yang telah turun ke dalam dunia. Dan kenapa Allah harus menjadi manusia? Untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah. Tuntutan keadilan Allah itu sempurna, dan satu-satunya yang bisa memenuhi tuntutan keadilan Allah adalah Yesus Kristus dengan menggantikan kita di atas kayu salib. Nah, barang siapa yang percaya kepadanya pasti akan selamat. Kenapa? Apa karena seseorang itu sudah tidak punya dosa? Bukan. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, dosa kita, hukuman kita diambil alih oleh Yesus, dibawa di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, sudah selesai. Itu artinya sudah tuntas karya penebusan, karya untuk menebus dosa kita. Dan ini adalah berita sukacita bagi kita. Mengapa? Karena masalah yang terbesar sepanjang sejarah bukan penyakit, bukan kegagalan, tapi dosa. Dan masalah yang terbesar ini sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika Lukas mencatat bahwa semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan, izinkan saya bertanya, apakah keselamatan itu sudah kita lihat? Melihat di sini bukan hanya melihat secara fisik. Ada juga artinya melihat ketika mereka melihat Yesus melakukan karya mujizat. Tapi juga melihat di sini adalah mengalami. Mengalami sendiri keselamatan itu. Izinkan saya bertanya, apakah kita juga sudah mengalami keselamatan itu? Orang-orang datang kepada Yohanes ini, orang-orang yang saleh, orang-orang yang melakukan ritual agamanya, orang-orang rajin berdoa, orang-orang rajin berpuasa. Tapi sayang, mereka tidak melihat keselamatan yang dari Kristus. Kenapa? Karena mereka belum mengalami perubahan hati. Semua itu hanya formalitas. Apakah kita melihat keselamatan dari Tuhan? Yakinkah kita bahwa kita sudah memperoleh keselamatan itu hari ini? Yakinkah kita bahwa kita sudah diselamatkan kapanpun kita akan kembali kepada Tuhan? Kita pasti bersama Kristus. Yakinkah? Mungkin orang berkata terlalu arogan. Bukan. Bukan karena arogan. Tapi karena karya Kristus. Bukan karena tidak berdosa. Ya, tapi karena dosa kita sudah dihapus, sudah selesai. Ditanggung hukuman itu oleh Kristus di kayu salib. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah saya dan Bapak Ibu melihat keselamatan itu? Ada banyak orang di sini menjalankan ritual agama, rajin beribadah ke bait Allah, sinagog, melakukan kewajiban agama. Tapi sayang mereka belum melihat itu. Ada juga orang Kristen yang rajin ke gereja dari sejak kecil Kristen. Bahkan sudah melayani. Tapi belum melihat, belum mengalami keselamatan itu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita memasuki momen Natal ini, mari kita kembali melihat kedalaman hati kita. Sudahkah Yesus pembawa dan yang menjadi juru selamat itu sudah benar-benar kita alami secara pribadi? Ada sebuah kisah, ada seorang tuan tanah yang kaya yang hidup di Norwegia. Dia tuan tanah, tentunya orang kaya, dan banyak sekali tukang kebun sama dia. Tukang tanaman, tukang-tukangnya banyak. Dia memiliki seorang karyawan yang bernama Hans, seorang Kristen. Hans ini setiap kali makan selalu berdoa. Nah, suatu hari ketika Hans akan makan dengan makanan yang sederhana, tuannya ini datang dan mengatakan, "Hans, kamu makan gitu aja kok berterima kasih sih. Kalau misalkan kamu makan seperti makanan saya ini,
dalam tanda petik, enak, macem-macem. Ya wajarlah kalau kamu berterima kasih sama Tuhan. Tapi kalau makan sederhana begitu ngapain? Tapi harusnya diam aja karena dia tahu bahwa tuannya itu bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya. Suatu hari ketika Hans tidur malam, dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia didatangi oleh malaikat dan malaikat itu mengatakan, besok malam orang yang paling kaya di lembah ini akan meninggal. Wah, terus setelah bermimpi Hansnya bangun. Waduh, orang yang terkaya di lembah ini meninggal. Waduh, itu Tuhan saya. Wah, beritahu enggak ya? Beritahu enggak ya? Gitu dia. Nah, karena dia sayang kepada tuannya, majikannya. Pagi-pagi dia bangun. Dia bersiap-siap pergi menemui tuannya dekat kotak pintu. Tuhan. Terus tuannya dengan tergopoh-gopoh bangun juga kaget pagi-pagi. Loh, ngapain kamu pagi-pagi datang? Iya Tuhan, mohon maaf Tuhan. Tadi malam aku mimpi. Mimpi apa kamu? Ya aku mimpi Tuhan, orang terkaya di lembah ini akan meninggal dunia. Ya tuh, waduh. Ya, terima kasih. Kemudian langsung tuan tanah ini menelpon dokter pribadinya dan segera menyuruh datang ke rumah. Kemudian dia diperiksa, karena kebetulan tuannya ini ada sakit jantung. Periksa. Dokter bilang, aman Pak, tensi. Kemudian semua cek semua aman Pak, aman. Tapi tuannya itu tidak tenang hatinya. Kamu gak usah pulang. Karena beritanya meninggal nanti malam. Kamu di sini aja, dokter pribadi terus mendampingi dan sambil itu mereka main catur. Ketika sudah mulai malam sore, majikan itu melihat badanku gak apa-apa, enak-enak aja, nyaman gitu. Nah kemudian sampai larut malam ini juga majikannya gak mau tidur. Karena takut kalau beneran itu terjadi kan. Nah akhirnya sambil larut malam mereka main catur dengan dokternya. Tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ada seorang tukang kebun datang. Dibukain. Mana Tuhan? Kenapa? Tuhan. Kenapa? Hans meninggal. Loh sakit apa? Enggak sakit apa-apa, tadi tiba-tiba mengeluh sesak nafas, meninggal. Hans meninggal. Terus dia ingat, loh bukannya yang terkaya saya, loh kok malah Hans yang meninggal. Bapak Ibu yang terkasih, dari kisah ini kita melihat ada sebuah perenungan. Hans itu orang sederhana. Hidupnya juga pas-pasan. Tapi dia sudah melihat Tuhan dan mengalami Tuhan. Bahkan di mata Tuhan dia adalah orang terkaya di lembah itu. Mungkin ia punya iman. Mungkin ia punya kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga ia layak untuk dipanggil oleh Tuhan. Dan sementara si tuannya yang sudah bersiap-siap, ternyata di mata Tuhan bukan yang terkaya. Bapak Ibu yang terkasih, kesederhanaan iman daripada Hans ini membawa dia melihat Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan ketika dia meninggal pasti bersama Tuhan di surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melihat keselamatan dari Tuhan? Ketika kita akan menyambut hari Natal ini, kita melihat kembali kedalaman hati kita. Benarkah Kristus udah benar-benar menjadi juru selamat kita dan kita yakin kapanpun kita dipanggil Tuhan. Kita sudah ada di dalam Kristus. Keselamatan kita sudah terjamin. Tidak ada hal yang terbaik dan yang membuat nyaman seseorang. Dan membuat tenang, membuat damai seseorang di dalam dunia ini. Selain ketika dia yakin dia ada di dalam tangan Tuhan. Harta, kekayaan, jabatan, profesi, ketenaran tidak akan membuat seseorang damai dan tenang. Bahkan ketika seseorang itu punya popularitas, ada banyak invest harta, wah dia berpikir nanti ini gimana ya ngaturnya. Nanti gimana nih kalau ditinggal. Anak-anak bisa mengelola dengan baik? Oh enggak. Bukan berarti enggak boleh punya invest.
orang-orang tokoh-tokoh beriman di Alkitab diberkati oleh Tuhan. Mereka orang-orang luar biasa secara jasmani dan rohani. Tapi juga mereka orang-orang yang mengalami Tuhan. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Agar ketika Kristus itu kita rayakan di bulan ini. Hati kita boleh menjadi palungan di mana dia lahir di sana dan bertakhta di sana. Biarlah hati kita boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan kita. Amin.